dalam nama Allah Bapa dan namanya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Saat ini, saudara-saudara kami yang hadir di sini datang dalam pembukaan kelas katekisasi Sidi tahun ajaran 2023-2024 bersama-sama dengan orang tua. Kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan menerima anak-anak ini. Kami memohon pengasihan-Mu, lindungi dan berkatilah mereka dalam mengikuti proses belajar firman-Mu selama 1 tahun pengajaran ini. Kiranya mereka senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh, dan bimbinglah mereka menjadi pengikut-Mu yang setia bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 2 dan ayat 3. Epistol. L adalah liturgis, belajar Sidi adalah semua anak belajar Sidi, dan orang tua semua orang tua. Sekarang saudara-saudara disebut sebagai murid katekisasi Sidi HKBP Serpong tahun ajaran 2023-2024. Setelah belajar selama 1 tahun ke depan, maka saudara akan menerima peneguhan Sidi. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat
dan menjauhkan kejahatan, itulah akal budi. Saudara-saudara pelajar CD, kita hidup dalam dunia yang penuh tantangan. Ada banyak kebencian, pertikaian, kekerasan, dan perseteruan. Manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Di tengah-tengah kehidupan ini, pelajar CD dipanggil saudara-saudara akan mempelajari hukum dan firman Allah supaya saudara mengetahui apa yang boleh dan yang tidak. Para pengajar CD akan menunjukkan kepada saudara jalan menuju kehidupan kekal. Dengan demikian, pelajar CD dipanggil di tengah kerasnya perjuangan hidup serta semakin banyaknya tuntutan kebutuhan hidup. Banyak manusia mencari jalan pintas. Kejahatan semakin menjamur. Teknologi dan kemajuan zaman membuat manusia banyak kehilangan arah dan kehilangan tujuan. Tetapi anak-anak Tuhan akan mampu menguasai dirinya dan menjadi terang dan garam dalam semua kegelapan dunia. Dengan demikian, para orang tua juga dipanggil Mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel tertulis dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 40. Kita membacanya secara bergantian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis
dijilatnya. Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Shalom. Sebelum kita doa syafaat, mungkin dari saudara-saudara ada yang mau didoakan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dan yang kami kenal melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan izinkan kami ada di rumah Tuhan hari ini. Kami orang tua dari anak-anak kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh menggenapi janji kami di hadapan Tuhan saat anak-anak kami dibaptis. Kami berjanji untuk mendidik, mengenalkan mereka akan kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan membawa mereka ke rumah Tuhan untuk menerima pengajaran akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang hidupnya dalam penyertaan kasih Tuhan. Dan anak-anak yang akan menghadirkan Shalom Allah di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan mendidik, membesarkan anak-anak di zaman ini Tuhan. Kalau itu kami mengandalkan kekuatan kami. Kami percaya di luar sana banyak hal yang akan membawa anak-anak kami jauh, bahkan akan binasa. Tapi kami percaya Tuhan hari ini anak-anak kami akan hidup dalam kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan dalam rangkaian doa syafaat kami mau berdoa secara khusus untuk majelis amang pendeta kami yang akan menjadi pengajar bagi mereka Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai mereka Tuhan. Sehingga pada saat memberikan pengajaran bagi anak-anak kami, mereka mendengarkan suara Tuhan. Bukan para hamba Tuhan ini yang berbicara, tetapi Tuhan yang menggunakan tubuh jasmani mereka. Sehingga saat kebenaran firman Tuhan disampaikan,
anak-anak kami boleh menerimanya, sehingga firman itu boleh tumbuh di dalam hidup mereka dan berbuah di dalam aktivitas mereka. Berkati para hamba Tuhan dan majelis dengan kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami orang tua yang ada di tempat ini Tuhan, yang hari ini berkomitmen membawa anak kami untuk mengikuti pelajaran CD. Jadikan kami orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami Tuhan. Kami bukan saja menyuruh mereka mengenal firman Tuhan, tetapi perilaku kami tidak bisa dicontoh mereka. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang tua yang bisa antara perkataan dan tingkah lakunya sesuai Tuhan. Sehingga ketika kami meminta anak-anak kami belajar firman Tuhan, kami pun orang tuanya melakukan apa yang kami perkatakan. Sehingga keluarga kami seperti yang kami baca tadi di firman Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang selalu menceritakan bagaimana Tuhan memelihara keluarga kami masing-masing. Berikan kesehatan kepada kami setiap orang tua Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, sehingga melalui berkat yang Tuhan berikan, kami bisa membesarkan anak kami di dalam kebenaran kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang hari ini mengikuti pelajaran CD 1 tahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memanggil mereka hari ini hadir di rumah Tuhan. Maka kami memohon kasih karunia yang daripada Tuhan, belas kasih pada Tuhan, menyertai seluruh anak-anak kami, sehingga mereka menjadi tunas-tunas Kristus yang hidup. Mereka mau menerima perkataan firman Tuhan. Mereka mau menerima pengajaran kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak-anak ini Tuhan akan tumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kemanapun mereka melangkah, Tuhan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang hari ini juga sedang mendaftar untuk masuk di SMA Tuhan, masuk di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menyertai, memudahkan semua perjalanan pendidikan mereka Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan ini boleh melihat di saat tidak mungkin, tetapi ketika beserta Tuhan, hal itu menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja HKBP ini Tuhan. Tuhan memberkati agar melalui gereja ini semakin banyak jemaat Tuhan yang mengenal kasih Tuhan. Berkati acara ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan, sehingga acara ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum pembukaan kelas katekisasi di tahun ajaran 2023 dan 2024 oleh Amang Uluan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 4.
Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di ibadah ini, maaf saya terganggu ya. Itu tadi Naposo Bulung kebetulan mengikuti festival KOR, jadi ada sesuatu mau ditanya. Iya, tadi kita sudah memberangkatkan mereka tadi pagi. Jadi terima kasih untuk orang tua, juga untuk pelajar CD tahun ajaran 2023-2024. Saya Pendeta Samuel Ambarita, Pendeta HKBP ya, Resort Serpong, pimpinan Jemaat HKBP Serpong, membuka tahun ajaran baru untuk tahun ajaran 2023-2024 untuk belajar CD. Hari ini di tempat ini, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kiranya anak-anak kita ini boleh menjadi murid Yesus Kristus yang membawa terang dan garam bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 4 juga. Kita nyanyikan dengan ceria. Terpujilah Engkau ya Allah, atas segala anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah mempersatukan kami di dalam ibadah pembukaan kelas katekisasi CD tahun ajaran 2023-2024. Biarlah Tuhan melalui persekutuan kami pada sore hari ini semakin meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati kami. Sebentarkan Tuhan akan dengarkan firman-Mu yang menyapa kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, Engkaulah yang mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu di dalam sukacita yang daripada Kristus Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada sore hari ini tertulis dalam Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat
dan didikan. Biar mida Jehovah do permulaan ni parbinotoan, alai anggo halak na oto manuisi hapistaran dohot pangajaran. Ima sahat ni turpuke. Hurian itu hatan ahina holongat di bagasan Kristus Yesus secara khusus kepada anak-anak kami par guru malua ya. Ini agak nyaru ini yang mana par guru maluannya, yang mana orang tuanya. Coba hands up dulu, angkat tangan dulu yang mana par guru maluannya. Hampir sama mudanya dengan bapak ibunya ya. Iya. Amsal pertama ayat yang ke-7, semua para guru malua kita sama-sama menghafalkannya. 2, 3 ya. Takut akan Tuhan. Oke, kita tampilkan dulu. Ada ditampilkan, Kak? Oke, kita hafalkan sebentar supaya nanti ada kita bawa pulang. 2, 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi ya, 2, 3 ya. Oke, coba dihilangkan slide-nya. 2, 3 ya. Iya, sepertinya ada suara orang tua. Hanya pelajar CD-nya ya. Ini rindu juga orang tuanya belajar CD sepertinya. Hanya pelajar CD-nya. Amsal 1 ayat yang ke-7, 2, 3 ya. Takut. Iya. Raja Salomo mengatakan bahwa ternyata pengetahuan yang berkaitan dengan firman Tuhan, ternyata orang pintar itu, orang yang brilian itu di dalam kehidupannya, ternyata tidak menjamin bahwa dia menjadi seorang yang berhikmat. Tetapi sebaliknya, ketika seorang yang berhikmat, tentu saja dia sudah pasti orang yang pintar. Tentu saja di dalam hal ini kita diingatkan sebagai satu penggambaran bahwa rasa takut kita kepada Tuhan senantiasa menghantarkan kita kepada bagaimana kita memahami Allah, bagaimana kita memahami Allah yang kita imani itu, Allah yang Tritunggal itu di dalam hidup setiap hari. Tentu saja sebagai satu rangkuman yang ditetapkan di dalam hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10 selalu disuarakan bahwa takutlah akan Tuhan dan kasihlah kepadanya. Oleh karena itu melalui pemahaman ini kita diingatkan bahwa apa perlunya bagi pelajar CD, bagi anak-anak remaja setelah dia berusia 14, 15 ya dan seterusnya, ketika dia sudah menyelesaikan kelas sekolah minggu. Dia sekarang sedang berada di kelas remaja di gereja kita di HKBP Serpong. Tentu saja satu tadi yang sangat berkesannya dari Amang Sinaga bahwa ternyata hari ini adalah salah satu janji dari orang tua, di mana orang tua kemarin waktu masih oek-oek ya, masih baby, dibawa ke dalam sakramen yang pertama, sakramen baptisan kudus. Para orang tua kita berjanji di sana bahwa kelak akan diajarkan akan firman Tuhan, akan dibawa ke sekolah minggu, akan diperkenalkan dengan ajaran-ajaran di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu pada hari ini ketika anak-anak kami para guru malua dihantarkan pada hari ini mengingatkan terhadap janji yang sudah diutarakan kepada Allah, di mana nantinya Anda juga para guru malua juga secara personal akan memiliki perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya apa? Menyaksikan Allah yang Tritunggal itu, menyaksikan Allah sebagai keselamatan di tengah-tengah kehidupan
keberimanan kita sebagai orang-orang Kristen. Dalam hal itulah hari ini kita diingatkan secara khusus kepada para pelajar CD. Kami selalu mengatakan ya, dari beberapa angkatan sesudahnya, ya, kebahagiaan kita yang paling utama saya rasakan misalnya hari ini adalah bahwa proses pembelajaran kita tahun ajaran ini adalah proses pembelajaran offline. Senang ya? Pelajar CD senang ya? Ada yang senang, ada yang enggak. Kenapa? Kalau yang kelas-kelas yang sebelumnya, ada dia yang belajarnya karena online, mulai dari masuk sampai pulang doa penutup selalu off kamera. Alasan sinyal aman, alasan masih ada pekerjaan lain aman. Sampai kita panggil-panggil, terakhir kita hubungin orang tuanya. Ternyata si anak sibuk dengan gamenya. Ternyata si sang pelajar sibuk dengan pelajaran yang lain mungkin. Yang menganggap bahwa pelajaran katekisasi CD itu adalah bagian nomor sekian dari keseluruhan pembelajaran di dalam proses kehidupannya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bahwa rasa takut kita, rasa hormat kita kepada Allah, tentu saja itu akan ditunjukkan dengan sikap kita, dengan sikap para pelajar CD, bagaimana selama 1 tahun ini untuk mengikuti pelajaran ini dengan benar-benar serius dalam kasih Tuhan. Dan ini juga menjadi momen bagi kami mengingatkan kepada orang tua. Supaya setiap orang tua di hari Sabtu sampai Minggu di jam 13, jam 15 sampai jam 17, supaya anak pelajar CD jangan dibawa arisan. Ya, bodo mekel hamuson naryak kanatorasi. Alai so tunggu jupangi hami be di tahun ajaranon amang iji joya nakon nami arisan hami tu Depok. Arisan hami marhata sinamot. Saya selalu katakan kepada para guru malua, apa sih urgensinya bagi pelajar CD ikut arisan, ikut marhata sinamot? Gak begitu penting ya. Karena belajar CD itu bukan hanya untuk mendapatkan SIM ya, surat izin menikah. Ya, kalau mau mendapatkan surat izin menikah, ada yang program 3 bulan tamat, langsung CD. Itu yang buat kawin. Tetapi yang untuk belajar secara reguler adalah belajarnya 1 tahun. Apa yang kita pelajari tentu saja selama 1 tahun pembelajaran katekisasi CD itu adalah kita akan semakin mengenal tentang Alkitab, tentang ajaran di tengah-tengah gereja, tentang kesiapaan kita sebagai warga jemaat HKBP, tentang apa kita sebagai remaja gereja, dan kita akan menjadi apa kelak. Tentu saja proses ini adalah satu proses menuju kepada pendewasaan iman. Pendewasaan secara iman, di mana nanti para pelajar CD akan bertanggung jawab sendiri menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik di dalam kehidupanmu. Jadi proses pembelajaran katekisasi CD ini bukan mau mengatakan bahwa dosa-dosamu ditanggung oleh orang tuamu. Enggak, lu sendiri yang nanggung dosamu. Ya, tetapi ketika sebagai orang dewasa, tentu saja para pelajar CD yang akan menyatakan imannya kelak di bulan Mei tanggal 26 kalau saya tidak salah, 2024. Kan sudah langsung dapat tanggal ya. Dari sekarang sudah bisa di booking gedung kalau mau bikin pesta. Itu merupakan suatu kepastian. Anda akan menjadi warga jemaat yang dewasa. Yang ternyata kita menjadi sama-sama bersama-sama dengan orang tua kita, bersama-sama dengan umat yang dewasa yang lainnya di dalam sakramen perjamuan kudus itu sendiri. Oleh karena itu, karena masih pelajar CD nanti di Desember, jangan dulu karena kami pelajar CD, jangan langsung ikut perjamuan kudus ya, belum. Gereja di kebaktian remaja.
Yang terakhir di dalam teks kita diingatkan bahwa kalau memang kita takut akan Tuhan dan Dia adalah permulaan pengetahuan itu sendiri, bandingannya sebagai orang-orang yang bodoh. Siapakah yang bodoh ini? Tentu saja adalah sikap yang tidak mau belajar, sikap yang tidak mau dididik, sikap yang tentu saja menghina para didikan itu sendiri dan juga tidak mau dengar-dengaran akan nasihat. Tentu saja secara sederhana kitab Amsal ini berbicara secara konkret kepada anak-anak remaja, kepada para perguru malua di tengah-tengah gereja, supaya kesetiaanmu di dalam belajar selama 1 tahun ini diusahakan jangan ada bolong-bolongnya ya. Ada yang udah kelas 3 SMA sekarang, semuanya yang masih mau kelas, ini pasti nanti ada bolong-bolongnya ya, karena mau masuk perguruan tinggi. Tapi diusahakanlah ya, bagi pelajar CD, semua pelajar CD, bahwa proses pembelajaran ini adalah satu proses di mana kita memulai bahwa firman Allah akan senantiasa Anda pelajari di dalam 1 tahun pengajaran itu. Ya, beratkah Amang Pendeta? Berat. Karena mau dekat dengan Tuhan itu tidak gampang. Kita butuh perjuangan supaya kita berjuang di dalam kesetiaan yang daripadanya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita adalah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan itu sendiri. Marilah hargailah setiap didikan di tengah-tengah gereja ini, yang tentu saja berbeda dengan pendidikan yang formal ya, misalnya di sekolah. Kalau kau les misalnya les bahasa Inggris, bahasa Jerman, les fisika dan lain-lain, kalau di sini kita hanya belajar firman Tuhan. Ya, salah satu yang paling membedakan tidak hanya belajar, engkau didoakan di sini, diberangkatkan orang tuamu, didoakan oleh para pemimpin gereja, dan nikmatilah itu sebagai satu proses pembelajaran di mana anak-anak kami akan bertumbuh. Jala tua kanatoras piatek kamanginang, tadukung manasida unang holas sadarion. Ya, tetaplah songona hudokoni sederhana sih. Ya, setidaknya komin majuhita narodi bagasa sadarion, sotung tabuan nasida di hari Sabtu do di hari Minggu arisan. Do urusan keluarga. Ati akan natoras? Hutio pami ma jaji munayate. Ya, molonga hari Sabtu, hari Minggu, sotung tabain nasida pekerjaan yang lain. Ya, bolo tarbain nasida dope artinya bolo dang pola sudah ulauni dang dohok nasida, taluas manasida rotu gereja, marsiajar di setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Termasuk besok sudah langsung pertemuan kedua. Ya, langsunglah datang ke gereja, nanti di grup kita nanti akan disajikan beberapa pengumuman ya. Di pasu-pasu di Batama parsaurata di bagasa sadarion, amin martang yang mahita. Terpujilah Engkau ya Allah atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada sore hari ini. Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati kami dan memberkati setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Serpong. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang menyatakan bahwa takut akan Engkau adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Biarlah dalam keseluruhan proses belajar mengajar kami selama 1 tahun ke depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang belajar CD pada tahun ajaran ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan membiarkan mereka bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sehingga melalui proses pembelajaran ini mereka semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan begitu luar biasa menyertai kehidupan mereka. Sertai mereka Tuhan dalam proses belajar mengajar mereka juga di sekolah. Engkau juga senantiasa menuntun mereka kepada kehidupan yang kekal. Kami serahkan juga Tuhan keseluruhan orang tua,
wali yang mengantarkan mereka ke dalam proses pembelajaran ini. Biarlah Tuhan juga kami terpanggil menjadi orang-orang yang mendukung mereka di dalam keseluruhan rangkaian proses belajar mengajar ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Sempurna nikmat penuh surga surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu kasih dan aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita demikian. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Ya, kami kembalikan ke Pak Maksekur.
Horas samang inang sekalian, orang tua katekisasi sidi dan anak katekisasi sidi. Yang pertama, saya mau tanya, apakah semua orang tua sudah masuk grup orang tua sidi? Oke. Mungkin minimal 1 orang ya. Tapi lebih bagus 2 orang ya, lengkap. Karena pengalaman tahun yang lalu tiba-tiba tanpa sekretariat nggak tahu ada yang keluar, jadi banyak ketinggalan sehingga baru tahu memang ternyata saya belum masuk grup orang tua gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau belum masuk grup orang tua CD, tolong segera didaftarkan di nomor HP-nya. Harusnya sih sudah ada ya, nomor HP di sekretariat. Dan kemudian yang kedua, apakah semua sudah mengabsensi di luar? Oh sudah ya, sudah absen luar. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah semua anak katekisasi CD sudah masuk grup anak CD? Yakin? Yang terakhir siapa yang dari Surabaya Si Elena juga masuk, siapa? Udah masuk juga ya grup, oke. Walaupun nanti sebentar mungkin. Jadi Amang dan Inang, waktu kita sudah sekarang udah jam 6:08. Jadi nanti acara kita adalah mendengarkan dari Amang Pendeta Rajiun Nababan tentang silabus katekisasi CD. Amang dan Inang sudah menerima silabusnya kan, dalam bentuk PDF. Ya. Kemudian yang terakhir nanti penutup dari Amang Pendeta uluan kita, Pendeta Samuel Ambarita. Jadi hanya 2 topik ini yang sore hari ini. Dan besok mulai katekisasi CD kan? Udah mulai besok katekisasi CD, Minggu dan Senin, Minggu dan Sabtu. Tempatnya untuk besok dilihat di grup anak CD karena sekarang banyak 51 mungkin tidak bisa lagi emang di atas sana. Jadi mungkin harus di sini atau di sebelah. Jadi tolong anak CD dan orang tua memperhatikan semua pengumuman dari sekretariat tentang tempat CD ya. Mulai silakan Amang Pendeta Naban untuk menerangkan silabus kita. Ini sudah ada di grup, Pak? Sudah. Oke, yang pertama kalau kita melihat silabus ya, jadi saya tidak perlu bacakan keseluruhan, hanya bagian besarnya saja. Ya, yang pertama kami ada 4 orang pendeta yang mengajari beserta dengan fungsionaris, ya, ketua dewan, ya, dengan tema-tema yang akan diajarkan dan juga dari jemaat, ya, seperti kesehatan, psikologi, misalnya Inang Dr. Riris, dari psikologi Inang Sandra, dari keamanan pemerintah, ya, biasanya Amang Saur Manalu, calon Sintua, ya. Itu yang pertama untuk tenaga pengajar. Dan juga kita juga punya tenaga pengajar yang dari non Serpong, ya, ketika itu berkaitan dengan tema-tema misalnya tentang iptek, ya, biasanya difasilitasi oleh Pendeta Frankie Napitupulu ya, Mang ya. Ya, Pendeta Frankie Napitupulu. Yang kedua, kalau kita lihat silabus bahwa keseluruhan pertemuan katekisasi ini, kelas katekisasi ini adalah 80 pertemuan. Ya, jadi 80 kita bertemu selama 1 tahun. Ya, jadi di dalam 80 pertemuan itu, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-42, nanti pertemuan 43 kita akan lakukan ujian tengah semester, ya, ujian tengah semester, ya, jadi ujian di pertengahan. Artinya kita sudah menuntaskan 42 pokok bahasan di dalam kelas katekisasi, ya, dan sesudah itu nanti kita ada libur Natal, ya. Jadi di libur Natal itulah nanti kalau mau melakukan kegiatan-kegiatan arisan atau marhata sinamo dan lain sebagainya, ya. Karena kita di Advent kedua sudah libur nanti pada Guru Malua. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada, ini banyak liburnya, ya. Jadi libur kita itu adalah di Desember, ya, dari Desember sampai Januari. Kita aktif kembali di bulan Februari 2024, ya, di awal bulan Februari.
sampai kita mengakhiri pembelajaran nanti di tanggal 4 Mei. Ya, tanggal 4 Mei nanti kelas yang terakhir itu adalah memahami HKBP di tengah perkembangan zaman revolusi industri 5.0 ya. Nanti disampaikan oleh Amang Albert, nanti Sintu Albert Simajuntak. Sesudah itu nanti ada ujian tertulis, ada wawancara, ya ujian wawancara nanti pelajar CD bersama-sama dengan orang tua. Ya, jadi di depan orang tua nanti diwawancarai. Kemudian ada retreat ya, studi tour. Ya, ini nanti kami serahkan kepada di grup orang tua lah dibicarakan apa yang boleh nanti kita kerjakan atau kita lakukan untuk anak kita untuk kelas retreatnya nanti untuk di tahun ini. Kelas yang tahun lalu memang di awal kita berencana mereka akan studi tour ke Jetun Silangit, tapi karena satu hal dan lain hal ya terakhir jadi kemarin retreatnya jadi di Extreme Park BSD ya, karena berkaitan dengan ya memang agak jauh ya, sama-sama ekstrim juga sih cuacanya ya, karena berkaitan kemarin itu masalah waktunya anak-anak libur sekolah dengan libur yang bisa kita pakai di dalam retreat antar guru Malua. Oleh karena itu ya sambil berjalannya waktu nantilah setelah satu semester selesai nanti kami akan lempar ke orang tua ya mau kemana nanti mereka untuk retreat di selama 2 hari proses pembelajaran itu ya, apakah masih tetap di Jawa ini atau masih tetap nanti ke Sumatera. Nanti bisalah itu dibicarakan nama Nginangnya untuk di tanggal 18 Mei sampai 19 Mei 2024. Yang terakhir berkaitan dengan silabus ini ya, silabus ini kita akan bahas secara terperinci ya, disertai dengan tugas-tugas ya. Jadi biasanya keseluruhan pengajar punya tugas masing-masing ya. Kalau dari saya biasanya yang paling banyak tugasnya ya. Biasanya setiap pengajar ada tugasnya ya, sesuai dengan pokok-pokok pembahasan kita, mulai dari pengetahuan isi Alkitab ya, pengetahuan tentang HKBP dan bagian-bagian yang lain ya, termasuk juga nanti koinonia, marturia, diakonia, semua kita bahas yang berkaitan dengan gereja HKBP. Supaya apa? Supaya pelajar CD semakin cinta HKBP. Karena kalian masa depan HKBP Serpong ini kan, termasuk nanti menggantikan Amang. Ada yang jadi pendeta kan? Coba angkat tangan yang mau jadi pendeta. Hah? Ada kan? Harus ada lah dari angkatan ini. Ya? Ya nggak mau jadi pendeta, jadi sintua pun nggak apa-apa. Yang penting tetap melayani ya. Itu nanti semua kita bahas ya, sesuai dengan tema-tema yang akan diberikan oleh pengajar ya. Yang kemudian karena Alkitab kita masih dalam proses pemesanan namanya, jadi kemarin sudah ditanyakan ke percetakan, jadi Alkitabnya belum ada. Biasanya di awal kita berikan Alkitab ya, yang diberikan waktu, kalau kemarin pernah lihat ya, yang Malua itu ya, kan ada Alkitab diberikan gereja ya, itu sebagai hadiahnya. Tetapi di HKBP Serpong kita sudah membiasakan bahwa Alkitab itu diberikan di awal. Kenapa di awal? Supaya dibaca ya, bukan untuk dikoleksi ya. Jadi Alkitab itu yang menjadi pokok, buku pokok kita ya. Alkitab itu menjadi nanti yang harus dibaca mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu tugas yang pertama ya. Wah, udah langsung ada tugas ini. Ya, itu tugas yang pertama dari saya, membaca dari Kejadian, hanya membaca ya, enggak menghafal, enggak berkhotbah ya. Hanya membaca dari Kejadian sampai kitab Wahyu, sampai nanti deadline-nya sebelum tanggal disidikan itu sudah selesai dibaca. Enggak selesai dibaca berarti enggak boleh wawancara ke saya ya. Jadi cari aja ke Sintua yang mana nanti mau wawancara. Ya, itu persyaratan utama dari saya. Ya, kenapa itu perlu dibaca, hanya dibaca ya, supaya ini juga kesempatan bagi pelajar CD membaca Alkitab itu secara keseluruhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau kita tanya orang tuanya waktu mereka belajar CD, nggak ada itu belajar apa, membaca Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu ya. Tapi nanti kalian bisalah melakukan itu.
Yang kemudian itu berkaitan dengan tugas-tugas kita ya. Jadi yang dibawa itu setiap pembelajaran katekisasi adalah buku catatannya, Alkitabnya ya, beserta dengan buku ND-nya ya. Jadi kita juga belajar buku ND nanti ya. Alkitab, buku ND, Alkitab Kidung Jemaat, buku catatannya, pulpennya, beserta dengan buku ND-nya. Ya, kita bersyukur kelas ini ada par organnya ya. Si abang apa ya? Siapa tadi namamu? Yang Bang William, ya. Ya, kemarin kau masih sekolah minggu, sudah berguru luas sekarang. Ya, Bang William ada par organ kita ya di kelas kita. Mungkin akan menolong kita nanti dalam peribadahan ya. Yang kemudian berkaitan dengan silabus ya. Jadi kemungkinan ya, misalnya di Oktober akan ada pergantian jadwal pengajar ya. Kenapa di Oktober? Karena di Oktober itu ada rapat pendeta HKBP ya. Jadi kemungkinan nanti ada jadwal yang dirubah ya. Misalnya yang harusnya Amang Siagian yang masuk di Desember, nanti kita change ke Oktober ya. Tapi akan selalu diinformasikan di grup kelas katekisasi CD dan juga di grup orang tua. Itu saja berkaitan dengan silabus. Ada pertanyaan dari murid katekisasi CD berkaitan dengan silabus? Oh, berarti sudah dibaca benih dari tadi berarti. Ya, oke lah. Kalau tidak ada lagi sampai bertemu kebetulan besok langsung saya di pertemuan kedua ya. Ya, jadi hadirlah besok ya. Ya paling ininya 5 menit sebelum jam 15 ya. Jangan terlambat. Ya, diusahakan sebelum jam 15 sudah hadir di gereja ya, berpakaian rapi. Tidak diperkenankan bawa memakai celana pendek ya untuk yang laki-laki ya, yang perempuan boleh pakai celana ya, tapi celana panjang ya, yang pakaiannya yang sopan ya. Itu aja dari saya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi yang berkaitan dengan silabus, silakan Amang. Iya. Oh. Untuk hari Minggu Amang ya. Oke. Kita tampung dulu Amang ya. Nanti kita perbincangkan kembali ya. Yang lain? Oke. Untuk masalah jadwal pembelajaran di hari Minggu nanti kita perbincangkan kembali Amang ya, mana yang lebih memungkinkan bagi pelajar katekisasi CD. Ya, memang pengalaman kelas tahun lalu memang mereka ada yang beberapa nunggu memang di gereja. Ya, jadi sesudah selesai ibadah remaja mereka nunggu sampai jam 3 di gereja, mereka nggak pulang lagi ke rumahnya ya. Aleboy manota tapi kiri penemu itu siapa. Itu aja dari saya berkaitan dengan silabus ya. Horas Mahdihita Saluna ya, selamat bergabung para pelajar CD tahun ajaran 2023-2024. Upolo kami mak Tomang Sekor. Terima kasih Amang Pendeta Rajion. Kemudian masalah absen. Jadi ini yang selalu sering masalah. Tolong nanti yang bertanggung jawab terhadap katekisasi ini adalah Amang Pendeta Rajion Nababan, ya. Jadi kalau minta izin jangan ke saya gitu, ya. Amang tiba-tiba, Amang saya lagi ada cara, minta izin ya. Karena saya gak mengajar, paling-paling nanti ada mungkin teknologi informasi. Tapi penanggung jawabnya adalah Amang Pendeta semua. Jadi tolong minta izin kepada pendeta. Dan kalau bisa sebenarnya para orang tua yang meminta izin bukan anak-anaknya gitu, biar orang tua tahu bahwa anaknya hadir apa enggak gitu. Kadang-kadang ada up and down kan, maksudnya tiba-tiba banyak yang tidak bisa hadir gitu ya. Jadi tolonglah anak-anak CD besok udah langsung ada pesannya semua, itu langsung diisi. Dan kemudian mungkin anak-anak CD ada satu orang ketua kelas yang mungkin ditunjuk besok ya. Oke. Mau sarung berpertanyaan tu Amang Pendeta Naban, sonari sambutan penutup Masian Amang Pendeta pimpinan jemaat kita, Amang Pendeta Samuel Ambarita, sekaligus doa penutup.
Ya, terima kasih. Sebelum saya lupa, kebetulan baru ditelepon Napo Subulung, mereka itu juara 1. Ya, puji Tuhan lah. Itu untuk membuat mereka semakin semangat ke depan. Ya, jadi mungkin di silabus ini mungkin ada pelajaran, dan saya yang kebetulan di situ SA, bukan SSA, SA Samuel Ambarita. Ya, jadi beriman dan berbudaya. Mungkin akan saya lebih fokuskan itu kepada etika Kristen dan etika secara umum. Ya, jadi salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah etika juga. Karena ada nanti itu sangkutnya juga etika bicara, etika duduk, etika bertelepon, etika lain sebagainya. Kekurangan Naposo sekarang terutama remaja adalah salah satunya etika. Ya. Jadi mungkin salah satu itu beriman dan berbudaya sudah masuk di dalam itu, ya. Bagaimana beriman, bagaimana sebenarnya berbudaya, dihubungkan dengan etika secara umum dan etika Kristen ima tahanon. Ya. Yang kedua memang sebaiknya memang kita nanti kita adakan evaluasi, kalau tidak semester mengedok nama ngerajum memang, tapi memang walaupun sifatnya tidak begitu formal, tetapi sebaiknya memang ada semacam evaluasi kepada pelajaran-pelajaran, karena saya tanya hari itu pelajarannya mereka itu gamang juga. Ya, karena itu kita menganut prinsip lebih bagus 3x1 daripada 1x3. Kira-kira seperti itu. Jadi ya karena memang tujuan CD ini kan untuk menjadikan mereka murid, bukan untuk menjadikan mereka pintar, tapi untuk menjadikan murid, dan itu tujuan pendidikan agama Kristen juga, menjadikan murid, bukan menjadikan mereka itu seperti sekolah-sekolah yang lain itu. Maka kita mengharapkan seperti yang dibilang kawan tadi, tolonglah kepada orang tua, ya, unang babak kamu pertutukan tu anak komuna. Saya mengatakan itu, ya. Kenapa? Pengalaman saya mengajar pada guru Malua ini sebagai pendeta, ya, sekaligus memang sebagai pimpinan juga, itu banyak itu pada guru Malua itu maaf tanda petik mengkambing hitamkan orang tuanya. Atau juga orang tua merasa kalau mereka mengikuti kegiatan yang lain itu diperbolehkan. Karena hari itu satu kasus umpamanya, ada hari itu para guru Malua itu orang tuanya begitu bangga permisi ke saya, tidak masuk para guru Malua anaknya beberapa kali karena mengikuti les taekwondo dan mengikuti les juga yang lain, ya, sendera tari lain sebagainya, ya. Dan saya bilang, ya, saya tidak tahu di sini karena saya sekitar masih 7 bulan di sini, tapi orangnya saya lumayan tegas juga kalau sudah saya lama-lama di satu gereja. Ya, saya hanya mau mengatakan, mau lo sering absen, saya pikir tidak usah Malua. Itu. Apa kira-kira kalau mereka absen, saya pikir tidak ada tadi saya dengar itu. Jadi berarti Malua disudihamu. Padahal peraturannya kita tidak jauh beda dengan yang lain, saya pikir, ya. Jadi jarang jarang itu hadir di acara belajar sini. Saya pikir itu perlu pertimbangan daripada pengajar. Ya, maka saya sarankan kepada orang tua, ya, sebaiknya seperti yang bilang Ngamang Rajiun tadi, jangan ya ada kegiatan lain kalau memang tidak begitu penting banget. Umpamanya diajak berlibur Sabtu. Ada kayak gitu, ya, ada, bukan hanya risan tapi berlibur diajak, ya, supaya klop diajak anak-anaknya, kira-kira seperti itu. Jadi yang mau saya katakan, tolonglah, ya, kalau banyak absennya mungkin saya juga akan membuat suatu pertimbangan juga lolos atau tidak kalau banyak absennya, ya. Jadi tolong itu dipikirkan Namanginang, dipertimbangkan, ya, karena kalau berguru Malua ini bukan yang pertama itu bukan masalah intelektualitas terutama, tetapi masalahnya dia adalah apa dia memang konsisten mengikuti itu sebenarnya,
Ya, kalau sekali dua kali seperti tadi ada belajar di luar dan sebagainya, terutama untuk kelas 3 SMA, saya pikir ada pengecualian untuk hal-hal yang seperti ini. Alai molo mermiam-miam di mana di luar, ya, dan orang tuanya tidak begitu memikirkan itu dan absen sering, saya pikir perlu dihita nama ngajaron juga, ya, itu memang memutuskan ini sebaiknya dia tidak melua, kira-kira seperti itu, ya. Itu pertimbangan yang apa, di mana-mana di HKBP juga seperti itu. Lai saya tidak melua, sekalipun saya pendeta. Yang mengajar itu adik kelas saya, pendeta resort di Tanjung Merawa. Lalu ditanya saya, Bang, ini laimu absennya sampai 12 luna, unang baik melua. Ya, dan dia tidak melua. Ini karena jangan saya, karena saya bangan menjadi pendeta. Ya, mau lu sama lu orang melua, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena dia itu ya ada pekerjaannya yang lain dan dia tidak masuk pelajar. Jadi saya mau mengatakan supaya kita tidak miss nanti ada yang tidak melua gara-gara absennya kebanyakan dan tidak masuk. Lalu sepertinya ini formalitas yang melua ini karena semuanya melua, kira-kira seperti itu. Tidak boleh seperti itu kalau menurut saya. Ya, sebaiknya kita saling menghargai lah, itu yang saya mengatakan untuk orang tua yang hadir di sini sebaiknya. Olu udah mau manginang? Mau lihat mak, mau lihat mak manginang dah, kira-kira seperti itu. Di napa parpudi mak, memang pelajar sini ini sebaiknya juga mau gereja. Lapatanna dak kolam belajar kamu, tetapi di beberapa gereja yang lain itu ada catatan khotbah juga. Di sana dong dah mak? Ya, ya. Kalau ada itu sebaiknya itu dibawa dan dari situ juga termasuk salah satu penilaian apakah yang bersangkutan itu ya untuk terutama menentukan yang terbaik nanti, karena hari itu saya lihat ada yang terbaik itu 3 orang, bukan hanya masalah intelektualitasnya, juga masalah kerajinannya di samping absennya beribadah. Jadi Imasyah kami Amanginang, terima kasih. Ini mungkin saya pikir hanya 30, ini 50-an ya ada. Jadi Tuhanlah memberkati Amang Inang, orang tua daripada Sidi ini. Tuhan memudahkan rezeki untuk Amang Inang dan Tuhan memberi sehat Amang Inang, membimbing anak tahun. Karena saya pendeta juga, maaf saya mengatakan terus terang, anak saya juga kadang susah juga untuk diajar. Jadi saya kadang ya tidak langsung mengatakan ini enggak bagus orang tua ini, enggak, karena memang disitulah memang kita kesabaran kita sebagai orang tua untuk membimbing mereka, apalagi di zaman modern sekarang, zaman yang lebih suka seperti pertanyaan saya kayak remaja hari itu yang lebih suka sekolah minggu, mereka itu lebih suka main handphone daripada kegiatan yang lain. Jadi seperti itulah Mang Inang. Tutupun nama Mang? Oh ada ya, silakan. Ya, mulai temang. Terima kasih. Nanti kita rembukkan Amang. Tetapi biasanya kalau ada surat resmi dari orang tua Mang, kita tidak jahat-jahat banget lah gereja. Kita bukan kaku seperti itu ya. Kalau biasanya ada surat atau di telepon pun, umpamanya Mang Rajun atau saya atau salah satu dari kami ada kegiatan Amang seperti ini, kami akan bikin itu izin dan tidak dia absen itu Amang ya. Tapi kalau berturut-turut tidak peduli sampai hari itu ada 10-12 kali tidak datang, tidak ada pemberitahuan, orang tuanya juga ditanya dengan pura-pura tidak tahu, saya pikir juga ini yang perlu Amang dibereskan ya. Jadi tidak harus takut kita, kalau memang ada kegiatan di luar sana, bikin aja surat atau ditelepon aja Mang Inang ya. Kalau memang kita jujur di situ. Dah pola biar kita di sini Mang harus kursukin langsung apa enggak Mang. Ya gereja kita juga cara bermain kita adalah gereja juga. Huriado kita tong Mang. Ya silakan Mang. Maaf naking adong lupa. Jadi Amang karena setiap kegiatan gereja kita dihitung statistiknya. Jadi lupa tadi menghitung. Jadi nanti Inang Romolilo bisa akan menghitung ibu-ibu, Amang Hokmanir Lemanggal akan menghitung laki-laki. Jadi dimulai sonari muluboy perempuan dan laki, Amang Hokmanir laki-laki, Inang Romoli perempuan. Sebentar Amang ya, Amang Inang tolong sabar. Ya, laki-laki pokoknya.
Amang laki-laki, Inang Romoli perempuan gitu kan? Iya, sama itu. Kalau ada pertanyaan Amang dan Inang, ke Amang Pendeta Resop, mumpung masih. Iya. Jadi memang mau dihitam kan proses doon. Kalau memang saya pikir itu di hal IQ-nya kurang memadai tanda petik, saya pikir itu kami juga itulah tugas kami ya. Alai mulu setabi malas belajar, malas datang tanpa alasan dan orang tuanya sepertinya merestui yang seperti itu yang biasanya bikin kami pening. Jadi saya mengatakan ya diajaklah, disuruhlah anak-anaknya ya. 3 kali emang rajiun seminggu? 2 kali. Ya 2 kali sudah, sebenarnya sudah. Kami di beberapa gereja hanya sekali, tapi memang sekitar 2 jam. Jadi ini kayaknya 1 jam ya kira lebih kurang ya. Jadi syarat natarido amang mau ladong izin anak kota di telepon salah satu dari kami. Saya pikir ya simple amang. Simple tapi jujur amang ya. Ya, pamana amang pendeta dang boy ham ya larisak kami na ya boleh-boleh juga ya. Alai labatana bah dono ta pertimbangan mai. Kenapa harus diajak arisan nedok amang pendeta naking. Tapi kalau ada kegiatan memang yang sangat-sangat genting umpamana, saya pikir ya tidak apa-apa ya. Saya pikir ya boy benon namen non izin di si. Ate unang pagudak-kuda non absen na HP lulus. Jadi sepertinya formalitas di sini kan idut tong gabe mardosa hamu mardosa lumo bihami kan kira-kira seperti itu. Iya mang. Madong suku-suku menadope? Ya. Ini juga pengalaman dari tahun ajaran yang lalu ya. Baik sebelum 2020-2023 maupun 2021-2022. Jadi mohon Amang Inang tidak menganggap katekisasi CD ini atau ujian-ujiannya atau acaranya sebagai pelengkap gitu. Karena ada orang tua kemarin yang komplain keras gitu, termasuk Amang Pendeta dan ke saya, karena merasa lama banget gitu kan. Padahal besok ujian gitu apa. Jadi ketika kita katekisasi CD, tolong dianggap serius gitu, seperti ini kegiatan yang penting. Jadi jangan nanti seperti yang tahun ajaran lalu ada yang marah sampai marah gitu ya, orang tua ke kita karena dianggap lama banget gitu kan. Jadi ketika ada jadwal, tolong mengikuti itu sampai habis gitu. Jangan merasa gitu atau harus didahulukan. Melihat Mak. Ya, mau sorong behira-hira, tak tutup Mak. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa surgawi dalam Yesus yang kami boleh mengikuti dari awal hingga akhir ibadah ini dan sambutan ini. Kami boleh buka dengan baik dan kami boleh tutup juga dengan baik. Kami mohon kepada Tuhan kerjasama kami orang tua, pelajar CD dan para pendeta Palhaladu semoga ke depan lebih baik lagi dari tahun ajaran sebelumnya, agar anak didik pelajar CD tahun 2023-2024 ini kiranya lebih baik tahun demi tahun di gereja ini semua, sehingga mereka boleh menjadi anak Tuhan yang benar-benar yang mempunyai SDM yang unggul karena firman-Mu, karena taat kepada Tuhan, karena mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua agar senantiasa bersemangat, bersehati untuk selalu mampu menyemangati anak-anaknya, menyuruh mereka untuk mengikuti belajar CD di gereja ini. Terima kasih Bapak Surgawi, antarkan mereka pulang, kami pulang ke tempat kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur jalla kehendak-Mu, anugerah Tuhan kita Yesus, kasih setialah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati kamu sekalian. Amin. Harus pendeta. Ada BURT, Badan Usaha Rumah Tangga, menyediakan konsumsi minum dan roti ala kadarnya. Jadi jangan lupa membawa pulang. Ya. Dan bagi yang belum mengisi absen, tolong mengisi absen.
Mulai ate.